faktor ekonomi juga. Oh, ketika harta warisan sudah dibagikan, iya, harta warisan sudah dibagikan, iya, tiba-tiba ada lagi harta lagi yang sisanya dibagikan, anggaplah secara keperdataan gitu ya. Nah, secara keperdataan itu dibagikan ya, bagi rata gitu, itu perdataannya gitu ya, bagi rata udah dibagikan, tiba-tiba selesailah harusnya hari itu kan. Ternyata beberapa tahun kemudian, lalu karena faktor dari salah satu ahli waris yang membutuhkan dana darurat, butuh dana darurat, kemudian memenuhi kebutuhannya, atau memang pingin nih kan, tanda kutip ya, biasanya suka minta-minta itu umumnya serakah gitu kan, kalau dalam terkait dengan perihal harta warisan gitu kan. Yang suka minta-minta biasanya serakah gitu. Serakah itu bagaimana? Ketika dia sudah dapat lalu dia jual habis, lalu dia pingin ambil hak-hak ahli waris yang lain untuk memenuhi kebutuhan dia, meminta terhadap harta-harta warisan yang pernah dibagikan dulu gitu kan. Yang pernah dibagi-bagikan dulu, dia menganggap saya belum pernah menerima harta warisan, atau saya sudah pernah mendapat harta warisan tapi rasanya belum adil gitu. Nah, rasanya belum adil gitu kan. Padahal waktu itu kan udah dibagikan secara kesepakatan bersama tentang harta warisan itu kan, secara keperdataan. Nah, ini menjadi sebuah persoalan tentunya ketika memang harta warisan ini sebenarnya betul kata sebagian orang yang menyatakan bahwasanya adalah sebagai silet yang paling tajam untuk memutus silaturahim. Betul. Betul itu. Terjadi memang. Terjadi, padahal dia dari satu rahim kan. Satu rahim ibunya. Satu bapak gitu kan. Ketika bapak dan ibu sudah tidak ada, memang benar mereka akan bisa terputus akibat dari warisan-warisan itu ketika diberikan secara versi mereka menganggap itu tidak adil. Ya, itu dia. Nah, ini menjadi sebuah pemahaman. Bagaimana pengaturan tentang harta warisan? Ya, harta warisan kan sudah ada yang mengatur tentang perihal apakah ini dia bukan orang yang beragama Islam gitu kan. Dan ada yang orang yang beragama Islam ada dasar hukumnya. Ketika orang yang beragama Islam itu, maka dasar hukumnya adalah kompilasi hukum Islam. Ya, kompilasi hukum Islam itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 171 hingga 214. Banyak ya? Banyak gitu ya. Yang di sana tentang kompilasi hukum Islam mengatur tentang harta warisan tersebut, mengatur ada 3 perihal. Pertama adalah siapa-siapa saja orang yang berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, yang kedua adalah berapa bahagian terhadap ahli waris yang mendapatkan harta-harta warisan tersebut. Yang ketiga adalah perihal tentang siapa yang bertanggung jawab dan pemenuhan terhadap utang-utang pewaris yang sudah mendahuluinya meninggal gitu kan. Nah, itu harus, poin itu ada 3 itu harus juga diatur. Jadi ahli waris jangan mau tahu enaknya saja. Jangan mau senang-senangnya saja untuk mendapatkan harta warisan, tetapi terhadap harta-harta yang dia ingin dapatkan lalu dia mengenyampingkan terhadap utang-utang yang pernah dimiliki pewaris sewaktu masih hidup, ia tidak mau ikut bertanggung jawab. Utang-utangnya apa? Utang-utang bisa jadi berobat. Dulu masa hidup pernah berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau pernah ada kredit kendaraan yang belum dibayarkan lunas, lunasi oleh ahli waris. Ahli waris juga ikut bertanggung jawab terhadap utang-utang. Salah persepsi masyarakat sebagian besar itu adalah ketika dia menjadi ahli waris adalah terhadap harta-harta yang ditinggalkan. Terhadap utang-utang dia tidak. Saya kan ahli waris Pak, yang kita tahu kan harta warisan yang ditinggalkan untuk didapatkan oleh ahli waris. Enggak. Utang-utang pun demikian. Gitu. Dia harus tanggung jawab. Tanggung renteng kalaulah kakak beradiknya lebih dari 1 gitu kan, untuk bertanggung jawab memenuhi pembayaran pelunasan utang-utang. Poin penting itu. Jadi kalau dalam kompilasi hukum Islam hanya mengatur dalam siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan, siapa-siapa saja ahli waris, lalu tidak mengatur tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap utang-utang dan harus membayarnya, ya mungkin menurutku tidak fair juga dasar hukumnya gitu kan. Harus mengatur sampai sana gitu. Harus dilunasi. Nah, jadi kadang utang-utang ini ya tidak saja tentang utang-utang material gitu kan. Ini juga sering juga ditanyakan kepada saya tentang seorang anak, ya anggaplah ada beberapa anak kakak beradik gitu kan. Seorang anak yang merawat ibunya, merawat bapaknya semasa sakit. Dikeluarkanlah biaya-biaya yang timbul
oleh salah seorang ahli waris ini. Lalu dia tidak pernah perhitungkan. Ketika wafat keduanya, lalu ingin dibagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris tersebut secara rata. Ahli waris yang lain harusnya berpikir. Nah, ini inisiatif gitu kan. Ini bicara tentang penilaian subjektif. Ketika dasar hukumnya mengatur ada gitu kan, tentang cara pembagian, berapa jumlah, nominal dan lain-lain yang diatur dalam kompilasi hukum Islam bagi umat Islam, nanti bisa dilihat di dalam kompilasi hukum Islam tersebut yang diatur dalam pasal 171 sampai 214 tadi ya, tentang jumlah-jumlahnya itu kan. Ini kan harusnya muncul inisiatif dari kakak beradik yang lain. Dah kita berikan lebih lah dia. Karena dia sudah merawat, dia sudah membiayai dan lain-lain sebagainya. Yang belum tentu bisa dilakukan oleh kakak beradik yang lainnya. Itu kan nominal, ketika diutangkan ya utang ya. Bernilai. Jadi jangan hanya berharap ketika sudah meninggoy gitu kan, wafat, dia berharap terhadap harta-harta yang ditinggalkan, yang lain-lain mengabaikan tentang ada utang-utang. Nah, kapan itu bisa dimunculkan permasalahan? Ketika masuk ke ranah hukum, masuklah ke pengadilan, gugat tentang waris. Ketika itu diselesaikan secara kekeluargaan, pikirkan itu. Utang-utang juga pikirkan. Tanggung jawab yang pernah dikeluarkan oleh adik-adik yang lain juga harus dipikirkan. Buntu nih, musyawarah nggak berhasil. Tak ada jalan lain selain mengajukan gugatan malwariskah atau gugatan tentang penetapan gugatan waris gitu ya, ke pengadilan agama. Nah, di sana kan dapat rasa keadilan. Mudah-mudahan itu akan didapatkan tentang hak-hak itu. Sepanjang itu bisa dibuktikan, sepanjang terhadap fakta-fakta, sepanjang dalil-dalil dalam gugatannya dibuktikan dengan bukti-bukti. Ala-ala bukti ya bisa jadi ada dokumen ataupun ada kwitansi-kwitansi, kemudian ada saksi-saksi dan lain sebagainya, itu harus diperkuat sampai di sana itu kan. Jadi ketika berbicara tentang harta warisan ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya tak usah direbutkan gitu ya. Tak usah merebut-rebutkan harta warisan itu. Harta warisan ketika berbicara tentang hukum sudah jelas dasar hukumnya ada. Siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Nah, kadang ahli waris mengkolaborasi isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan agar harta warisan tersebut ia dapatkan. Ya, misal dulu semasa hidup bapak pernah berpesan, ini adalah tanahku, ini adalah rumahku, mobil ini adalah nanti untukku ketika bapak sudah ada. Sepanjang itu tidak bisa dibuktikan, sepanjang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, sepanjang itu tidak ada saksi-saksi yang dapat memperkuat, itu juga tidak benar, tidak tepat, dan tidak bisa haknya untuk diberikan tentang itu. Jadi harus ada buktinya. Harus ada bukti. Kemudian ketika bukti lalu ahli waris lainnya tidak terima, maka itu menjadi sebuah perdebatan. Ketika tidak selesai secara kekeluargaan, bisa selesaikan di pengadilan. Tetapi kalau ahli waris yang lainnya menerima, tidak mempersoalkan dan is okay gitu ya, udah memang berikan sajalah gitu, memang kami tahu gitu kan, ya udah berikan. Maka pembagian harta warisannya ya dibuatlah secara keperdataan. Ya, apakah dibuat di dalam kesepakatan tentang pembagian waris, ya di akta notariskan dan lain sebagainya, tidak masuk sampai ke ranah pengadilan. Tentunya ya sebelumnya terlebih dahulu baiknya dibuatkan dulu pernyataan ahli waris ya di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ya lebih bagusnya buatlah penetapan ahli waris di pengadilan agama kalau bagi umat beragama Islam tentang siapa-siapa saja ahli waris dari almarhum ini gitu kan. Nah, berarti yang bertindak hukum baik untuk menjual, membayar hutang dan sebagainya itu ya ahli waris yang berdasarkan penetapan ahli waris yang tertuang di dalam nama-nama penetapan tersebut. Itu ahli warisnya. Nah itu. Kemudian ya jangan perihal tentang hartanya saja yang diperebutkan, yang dimintakan, yang diharapkan. Lalu mengenyampingkan tentang perihal-perihal lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tentang di dalam kompilasi hukum Islam tersebut ada dari pasal 171 hingga ke pasal 214 ada 3 poin penting dari ya tentang waris ini. Pertama adalah siapa-siapa saja ahli waris dalam ketentuan kompilasi hukum Islam tersebut. Yang kedua adalah berapa jumlah
ahli waris untuk mendapatkan harta-harta warisan yang tinggal. Yang ketiga adalah poin pentingnya adalah untuk bertanggung jawab terhadap perihal-perihal utang-utang yang pernah ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya. Baik biaya berobat, utang piutang lain, apakah dulu pernah, ya seperti dijelaskan adalah pernah membeli kendaraan tapi belum bayar ke pihak pembiayaan keuangan atau leasing dan sebagainya, itu juga harus bertanggung jawab ahli waris untuk membayarkannya. Utang-utangnya jangan semasa hanya hidup tergiur, lalu jangan hanya berebut-rebut tentang waris harta benda yang ditinggalkan. Iya. Ada pertanyaan? Ada dong. Ya. Dari Pak Unggul yang sudah bergabung di WhatsApp, selamat pagi. Ada seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang belum dibagikan nih. Lalu seorang suami dari salah seorang ahli waris tersebut berupaya menjual tanah warisan yang belum terbagi tersebut. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan ahli waris yang sah nih? Bisa langsung laporkan ke polisi dengan dasar penggelapan harta warisan atau harus mengajukan gugatan ke pengadilan? Bang Parlindungan, silakan. Baik, ini pertanyaan sangat bagus. Makanya ketika berbicara tentang waris ini konflik gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin angkat dulu Bang Parlin, ada yang sudah bergabung juga di line telepon. Okay, selamat pagi. Halo? Kenapa nggak dengar ya? Ya, halo, selamat pagi. Apa yang salah ya ini ya? Kok nggak dengar ya? Ada apa ini? Baiklah, nanti kita coba lagi. Langsung saja di... Terima kasih. Masuk loh. Ada masuk? Iya. Nanti. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang nonton di TikTok. Kirain terima kasih ke saya. Sorry ya Bang Dedi ya. Ini saya sudah angkat tapi nggak masuk nih. Nah, coba saya angkat lagi ya. Halo Baraba, selamat pagi. Pagi, Baraba. Iya, dengan siapa di mana ini, Ibu? Bu Mega. Bu Mega. Silakan bertanya langsung ke Bang Parlin ya. Oke. Saya memang baru mendengar, artinya baru nyetel 10 menit ya, 15 menit mengenai warisan. Iya, tentang warisan. Barusan Mbak mengatakan tadi salah seorang ahli waris menjual tanah yang belum dibagi ahli warisnya kan Mbak? Betul Ibu Mega. Nah Pak Perlindungan, saya mau bertanya, saya tidak ngerti hukum. Iya. Secara pendidikan saya tidak di bidang hukum, jadi saya kurang paham. Nah, kenapa yang mau membeli tanah tadi itu, setahu saya secara ilmu masyarakat, kalau itu tanah warisan, kan harus ada persetujuan yang lain, walaupun belum dibagi, begitu Pak. Iya, betul. Nah, kenapa mereka mau membeli begitu Pak? Iya. Hanya itu aja saya tanya Pak, terima kasih. Baik. Sama-sama Bu Ibu Mega. Selamat pagi Bu, sehat selalu ya. Bu Mega menyambung terhadap pertanyaan Pak Unggul. Ya. Pak Unggul, baik. Nah ini bisa kami tutup Bu Mega atau ada yang mau sampaikan lagi? Oke. Baik, terima kasih Bu Mega. Pertanyaannya sangat bagus. Ya, ada serangkaian pertanyaannya menyambung terhadap pertanyaan dari Pak Unggul. Nah ini sejalan itu. Sebelum menjual, gitu ya, apakah ini perlu dibuktikan merupakan harta warisan atau tidak? Kalau saya mereview terhadap jual beli ini terhadap klien saya, kan ada sejumlah klien saya itu adalah developer atau pengembang perumahan gitu kan. Ingin mengecek ya keabsahan legalitas terhadap surat-surat tanah, lalu kepemilikan dan lain sebagainya. Saya akan cek ini harta warisan kah, harta bersama kah, atau harta kepemilikan murni atas nama si penjual. Tidak ada keterikatan dengan pihak lain, atau dia tidak menerima sebatas kuasa jual dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu harus sampai di sana ceknya supaya benar tentang keabsahan kewenangan seseorang bisa menjual atau tidak. Ketika perihalnya ini adalah tentang warisan, harta warisan yang dijual, maka si pembeli harus mengetahui terlebih dahulu siapa ahli waris yang sah. Gitu kan, terhadap almarhum yang meninggal. Kalau saya ceknya sampai di sana, sebelumnya saya cek ini harta yang mau dijual, tanah yang dijual, rumah yang dijual ini atas nama siapa? Oh dicek, ternyata atas nama bapak dari si penjual. Bapak kandung, iya bapak kandung. Boleh saya lihat kakaknya,
Boleh, nih benar bapak kandungnya. Loh, kok ibu yang menjual misal gitu ya? Apakah ada penetapan ahli waris tentang nama-nama ahli waris berapa kakak beradik ibu? Oh belum. Tapi saya mendapatkan surat kuasa jual dari ahli waris yang lainnya. Ketika belum ada penetapan ahli waris atau surat pernyataan ahli waris, maka surat kuasanya pun dinilai tidak sah. Karena belum tentu seluruh ahli waris yang tertuang di dalam surat kuasa tersebut dia adalah orang yang sebenarnya. Bisa jadi ada ahli waris lainnya belum dimasukkan dalam surat kuasa untuk menyerahkan kepada salah seorang ahli waris untuk menjual. Baiknya kan ditentukan dulu ahli warisnya. Nah ini yang sering persoalan, yang sering menjadi rebutan terhadap harta warisan itu adalah salah satu ahli waris menjual harta-harta tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Baik. Celakanya lagi si pembeli mau membeli harta warisan yang tidak diketahui oleh ahli waris lainnya. Kadang bukan merupakan celaka, tapi kadang kesengajaan. Kesengajaan dari pembeli atau pembeli sengaja yang penting aku beli murah nih. Kalau mau saya beli murah lah. Kan ahli waris yang lain tidak tahu. Berarti kan dia sudah ada mufakat tidak baik terhadap penjualan harta warisan. Ya udahlah, saya kuasai fisiknya ya gitu. Ya udah saya kuasai, saya buat jual beli. Nanti ya otomatis dia berdalih dia alasan tidak tahu. Alasan tidak tahu membeli harta tersebut. Ya mungkin ngaku-ngaku dia adalah orang yang berwenang untuk menjual harta warisan. Sering permasalahan itu muncul. Tiba-tiba tanah udah dikuasai, dikelola dan dijual ke orang, jualnya pun di bawah tangan. Kalau sampai surat tanahnya adalah berupa SHM, sertifikat milik, lalu memanfaatkan PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dan notaris, itu dipastikan PPAT dan notaris tidak akan mau membantu kalau tanpa ada terlibat seluruh ahli waris untuk menjual harta tersebut. Pasti aktivitas jual belinya di bawah tangan itu. Ilegal gitu maksudnya. Legal. Oknum lah ya. Ya, oknum dan notaris pun kadang kalau dia mau menjualkan, membantu dan lain sebagainya tanpa ada nama-nama ahli waris yang sah, diterbitkan atas dasar itu bisa ada akta jual beli, ya dia termasuk pelanggaran dan termasuk melakukan perbuatan pidana dan pelanggaran kode etik oknum notarisnya itu. Makanya harus sejeli itu dalam menjual. Apakah bisa dipidana? Ketika dia si ahli waris salah satunya menjual harta warisan kepada orang lain, lalu terbukti ada pemalsuan tanda tangan ahli waris lainnya, maka termasuk perbuatan pidana, pemalsuan, dan termasuk bagian penggelapan, penggelapan dalam keluarga. Kalaulah tanpa ada pemalsuan, tanpa ada perbuatan pidana, penyalahgunaan, penggelapan dalam keluarga dan lain sebagainya itu, maka bisa diajukan gugatan di pengadilan agama kalau bagi umat Islam. Yang non muslim ada berada di pengadilan negeri terkait dengan mal waris itu. Nah itu kalau ada pidananya laporkan, dicek dulu benar nggak ada pemalsuan. Saya pernah nangani perkara itu. Harta warisan dijual sepihak oleh sejumlah ahli waris, dan ada 2 ahli waris tidak menantangani, tapi ditantangani palsu. Tanah sudah dijual sama developer, pengembang untuk membuat perumahan udah jadi, dan di tengah jalan baru tahu kalau tanah tersebut ternyata sudah dijual oleh sebagian ahli waris. Kita buat laporan di kepolisian, ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Di situ baru ada pengakuan pemalsuan. Karena ini adalah merupakan delik aduan, ya berdamai. Karena yang dilaporkan adalah kakak beradik, gitu ya, udah berdamai akhirnya cabut laporan. Nah itu hati-hati membeli harta warisan, hati-hati membeli tanah. Jadi jangan disimpulkan ini harta warisan saja, tapi terhadap tanah-tanah lain pun juga harus tetap hati-hati dalam membeli dan jangan sembarangan menjual. Karena bisa jadi perihal serakah tadi, harta-harta warisan pun dijualnya tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya. Karena mungkin perihal bisa jadi pada saat mereka secara kekeluargaan tidak dapat dibagikan sesuai keinginannya harta warisan tersebut, dia jual diam-diam. Gitu. Ada yang keserakahan tadi. Hanya bermodalkan kwitansi. Nah, udah nih, ku jual nih Pak, sekian, kwitansi saja dulu ya, nanti surat saya urus gitu kan. Baik. Saya ingin angkat dulu satu penelpon, semoga bisa tersambung ya. Halo Barabas, selamat pagi. Selamat pagi, Jen. Nah, baik. Bang Deddy silakan.
Bang Marlin. Ya, Bang Dedi. Ada masalah menarik nih kemarin nih Bang Marlin di tempat aku. Baik, Bang. Nah, masalahnya gini Pak Marlin. Baik. Ada seorang pemulung. Bang Marlin. Iya. Kita mendengarkan Bang Ded. Silakan, lanjutkan. Iya. Ada seorang pemulung. Iya. Dan dia pergi ke sebuah bengkel. Iya. Nah, di bengkel itu ada satu peti. Ya. Dan petinya itu berisi barang-barang seperti botol oli, kaleng oli, ya. spare part yang nggak pakai. Ya, bekas. Ya. Nah, diambil sama si pemulung ini. Terus ketahuan sama si pemilik bengkel ini. Ya. Dituduhnya dia mencuri. Si pemulung ini merasa dia tidak mencuri karena dia melakukan kegiatannya itu di siang bolong jam 12 sampai jam 1. Ya. Orang di situ banyak lalu lalang. Kebetulan aku lewat, aku lihat orangnya dekat. Gitu. Si pemulung ini jika dia dilaporkan ke polisi, dia bisa menuntut si pemilik bengkel ini dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Loh, kenapa bisa perbuatan tidak menyenangkan? Ya jelaslah. Orang kan membeli oli, Pak. Iya, orang membeli oli itu kan sudah termasuk botolnya. Iya. Terus kenapa orang bengkel ini hanya didiamin? Seharusnya botolnya itu dipulangin dulu ke konsumen. Iya. Terserah konsumen mau menyerahkan botol itu kepada si bengkelnya atau kepada orang lain. Kan gitu Bang Fardin. Iya. Kalau salah-salah di dalam masalah ini, salah kita ngomong ya Bang Fardin, dia bisa lepas dari jeratannya. Iya. Yang saya tanyakan, gimana kira-kira Bang Fardin menyikapi masalah ini? Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Bang Dedi. Kira-kira Bang Fardin paham nggak apa yang saya ucapkan Bang Fardin? Paham dong. Saya mohon penjelasannya Bang Fardin. Siap, thank you Bang Ded. Selamat pagi ya. Baik. Yuk. Ya, oke. Baik, nah ini walaupun di luar dari konteks kita tentang rebutan harta warisan, berarti ini rebutan benda karah gitu kan. Kalau kita kecil itu kan benda-benda karah hasil dari sisa-sisa gitu kan. Nah, ada rebut-rebutannya juga nih ya. Nah, ini rebut-rebutan karah gitu kan. Siap. Barang bekas. Jadi ketika perkara ini misal gitu ya, saya lihat nominalnya dulu. Yang dipermasalahkan nominalnya di atas 2.500.000 atau tidak? Kalau tidak berarti itu kan bukan, ya bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja, tidak ada kepolisian, ya bukan tidak ada sih. Masuk aku ya kepolisian itu lebih menganjurkan diselesaikan keluargaan aja Pak, nggak usah persoalan di bawah 2.500.000 ke kepolisian gitu kan. Iya, nanti terlalu ramai untuk persoalan nominal itu kalau nggak ditentukan ramai buat laporan kepolisian, nanti polisi bisa menjadi bumerang juga kan, kalau nggak ditindaklanjuti gitu kan. Benar. Anggaplah nilainya di bawah 2.500.000 gitu kan, berarti kan secara keperdataan. Nah begini pemulung ini juga mungkin ya, ini kan bicara penilaian subjektif, itu tidak ada dasar-dasar hukum yang mengatur ada tentang ini boleh atau tidak. Sepanjang hak benda-benda tersebut di bawah penguasaan si bengkel misalnya itu, maka apalagi dikemas dalam bagus di dalam goni, maka ya kepemilikannya masih atas nama si bengkel, si pemilik bengkel, karena di bawah penguasaan dia dan dikemas yang bagus. Apalagi yang kedua tidak dituliskan ambil gitu kan. Saya kan pernah naruh kursi itu kan di depan kantor, silahkan ambil gitu kan, supaya tidak menimbulkan keraguan bagi pemulung atau siapa saja yang ingin mengambil, ya silahkan ambil, karena sudah bertuliskan silahkan ambil gitu kan. Tapi kalau tidak bertuliskan silahkan ambil lalu muncul keraguan, pasti ada muncul keraguan ketika kita ingin mengambil itu. Boleh nggak ya gitu kan? Oh ini boleh nih gitu kan. Kalau nggak boleh ya gitu, yang nggak usah berisiko kita mengambil itu, bisa dituduh mencuri. Nah perbuatan tidak menyenangkan seperti yang disampaikan, apabila dia asal tuduh ini dituduh mencuri lainnya, di dalam KUHP itu sudah menghapus tentang perbuatan tidak menyenangkan itu pasal itu, jadi sudah tidak ada pasal itu lagi ya. Yang ada pencemaran nama baik lagi kan gitu. Nah paling di sana ketika menyikapi persoalan ini, aku yakin tidak akan sampai kantor polisi.
Karena nilai nominalnya cukup kecil itu ya. paling hanya berapalah 1 goni kan, ada oli bekas dan sebagainya itu. Ya secara kepemilikan ketika dirunut-runut, ya pemilik di konsumen yang awal gitu kan, olinya, kalengnya taruh situ gitu. Ya begitu juga sepanjang dia tidak meminta lagi si konsumen biar aku bawa gitu kan. Aku kan pernah juga ke bengkel kan, beli apa ya, ban gitu kan, ban bekasnya kan aku bawa ulang. Karena masih bagus atau bisa dimanfaatkan, jadikan tempat duduk atau diisi atau dijadikan ayunan dan lainnya gitu kan. Yang kedua aku beli akinya aku bawa ulang yang bekas. Nggak kasih sama dia karena bisa dijual lagi ternyata kan, ya bisa dijual 100, 150, 80 ribu masih bisa. Jadi ketika si konsumen udah menyerahkan, dah silakan ambil gitu kan. Kaleng-kaleng yang itu apa dia bawa pulang dengan diserahkan sama, berarti di bawah penguasaan si pemilik bengkel itu. Baik. Semoga mencerahkan Bang Dedi ya. Kita balik lagi ke topik kita, rebut-rebutan harta warisan. Nah, dari paparan yang disampaikan Bang Parli ini mungkin. Ya, kalau secara keperdataan tentang warisan ini gitu kan, secara perdata gitu ya, bukan orang Islam itu yang diatur dalam kompilasi hukum Islam itu, maka secara keperdataan ini harta warisan itu bisa diberikan kepada istri yang bersamanya paling lama gitu ya. Istri yang paling lama itu adalah yang mungkin dia pernah bercerai sebelumnya, tapi dengan istri yang terakhir dia lama hidupnya, maka si istri yang paling lama ini berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh si sang suami yang almarhum yang sudah meninggal gitu ya kan, dan melahirkanlah harta warisan dan sebagainya itu. Kemudian yang terhadap anak-anaknya gitu ya. Dan siapa-siapa saja yang bukan merupakan anak kandungnya, bukan istrinya gitu, dia bisa saja mewariskan kepada orang-orang di luar dari keluarganya. Nah, itu apakah dia bisa memberikan berupa wasiat atau hibah dan lain sebagainya itu kan nanti bisa dibuktikan lagi tentang perihal itu, sepanjang ahli waris yang sah menurut itu tidak komplain tentang pembagian warisan di luar dari keluarganya itu kan. Kemudian mengenai ketentuan ketika sang istri meninggal gitu kan, tinggallah suami, tinggallah anaknya 1 orang, berapa jumlahnya nanti nominalnya ada diatur dalam kompilasi hukum Islam. Ketika bapaknya meninggal gitu kan, ibunya juga meninggal, lalu sisalah anaknya 2 atau 1 atau tidak ada sama sekali, dalam kompilasi hukum Islam mengatur jumlah-jumlahnya. Nah, siapa yang berhak ketika pasangan suami istri wafat gitu kan, terhadap harta warisan ini siapa yang berhak? Yang paling utama adalah bapak dari suami istri yang wafat itu, gitu kan. Ketika tidak ada bapak kandungnya atau ibu kandungnya dan lain sebagainya, maka ada pamannya dan lain sebagainya. Itu turunan-turunan, hierarkinya, siapa yang berhak terhadap warisan, nanti angka-angkanya berada di dalam kompilasi hukum Islam itu mengatur gitu. Kalau kita mau jabarkan tentang jumlah-jumlahnya gitu kan, itu sebulan belum bisa selesai gitu. Karena macam-macam. Anak angkat bagaimana? Anaknya ada 10 bagaimana? Tadi kan hanya 2. Tadi hanya 2. Hanya 1. Oh, tak ada anak. Lalu anggaplah anaknya ada 10. Bagaimana? Nah, itu. Atau hartanya tidak ada. Yang tinggal hanyalah gelar. Nah, ini harus kita pahami. Warisan ini tidak hanya sebatas tentang harta terhadap utang-utang, termasuk gelar, kepangkatan, susunan hierarki tentang kerajaan dan lain sebagainya itu termasuk bagian dari warisan. Siapa yang berhak mendapatkannya juga termasuk bagian dari warisan.